adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini di kebaktian balita ya, kelas balita ya. Siang ini kakak akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 tentang kebangkitan Yesus. Nah, tema kita hari ini adalah aku percaya Yesus bangkit. Nah, adik-adik, kita semua percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematiannya karena untuk menebus dosa manusia, ya. Nah, adik-adik kakak lupa. Adik-adik sudah makan? Sudah belajar? Oh, udah ya kemarin ya? Oh, iya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Di hari Minggu kita dengar firman Tuhan ya. Yuk kita dengar cerita dari firman Tuhan itu dengan judul Aku Percaya Yesus Bangkit. Nah adik-adik, kakak akan mulai cerita kakak pada siang hari ini. Tema kita hari ini adalah Aku Percaya Yesus Bangkit. Nah adik-adik, mulai dengan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Yesus sudah mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sampai sore, sampai malam, mayatnya diturunkan dari kayu salib. Dan Yesus dikuburkan di suatu tempat yang ditutup oleh batu yang sangat besar, batu yang berat sekali. Harus banyak orang ya mau mengangkatnya kalau mau dibuka kuburannya itu. Nah, 3 hari kemudian setelah Yesus dikuburkan, Maria Magdalena dan seorang temannya datang ke kuburan Tuhan Yesus dengan membawa buli minyak wangi. Maria Magdalena kaget melihat batu kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Dan Maria Magdalena melihat tempat Tuhan Yesus dibaringkan sudah tidak ada, hanya tinggal kain kafannya saja yang tertinggal. Maria Magdalena melihat seorang pemuda yang ada di dekat tempat Yesus dibaringkan. Dan dia berkata, orang yang kamu cari sudah tidak ada, dia sudah bangkit. Maria Magdalena merasa sedih karena dia tidak ketemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya kedua temannya berlari memberitakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang semua, bahwa Yesus telah bangkit. Yesus tidak ada di kuburnya. Yesus telah bangkit. Dan Maria Magdalena tetap menunggu di kuburan Tuhan Yesus. Dia tetap menangis. Dia berkata, Tuhanku telah hilang. Tuhanku sudah diambil orang. Tapi ada dua malaikat berkata, Yesus telah bangkit. Beritahukanlah kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Akhirnya tiba-tiba Petrus dan seorang temannya datang ke kuburan Tuhan Yesus. Maria Magdalena tetap menangis karena dia merasa Tuhan Yesus telah hilang, diambil orang. Petrus melihat kain kafan yang membalut tubuh Tuhan Yesus waktu mati. Nah, tiba-tiba sesudah Petrus pergi dari kubur itu, tiba-tiba Maria kaget. Ada seorang yang berkata kepada Maria,
Maria, ini aku. Beritakanlah kepada murid-murid yang lain bahwa aku telah bangkit, agar mereka percaya bahwa hal ini sudah terjadi. Akhirnya Maria berlari-lari menemui murid-murid Yesus yang lain. Maria berkata kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Dia telah melihatnya. Maria Magdalena adalah saksi pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus setelah bangkit. Pada suatu hari di jalan ke Emmaus, ada dua murid Tuhan Yesus berjalan menuju Emmaus. Tiba-tiba ada seorang asing yang datang menemani mereka dan orang asing itu berkata, "Apa yang kalian bicarakan?" Kedua orang tua itu adalah Kefas, murid Yesus, dan seorang temannya. Dia berkata, "Yesus kami sudah hilang, sudah disalibkan." "Kenapa kamu sedih?" kata orang asing itu. "Ya, Yesus kami sudah disalibkan kemarin mati dan sudah dikuburkan." Perjalanan yang jauh ke Emmaus sampai pada malam hari. Orang asing ini diajak oleh kedua murid Yesus untuk makan bersama di rumahnya di Emmaus. Ketika itu mereka tidak tahu siapa orang asing ini. Setelah Yesus mengajak mereka makan roti dan minum anggur, mereka percaya bahwa Yesus itulah orang asing itu. Yesus memang telah bangkit. Nah, adik-adik, kedua orang ini merupakan seksi yang kedua yang melihat Tuhan Yesus setelah bangkit. Ketika mereka berbicara-bicara, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang dari tempat itu. Akhirnya mereka berdua lari. Mereka berlari untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Pada suatu jamuan makan bersama murid-muridnya Yesus, semua murid-murid Yesus berkumpul di satu rumah. Mereka membuat jamuan makan bersama. Tiba-tiba Yesus datang ke dalam rumah itu dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu sekalian." Setelah itu Yesus pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus juga membuat perjamuan lagi bersama Thomas, salah satu murid Yesus yang pada waktu itu belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus berkata, "Thomas, coba cucukkan tanganmu ke dalam tanganku ini, agar kamu percaya bahwa akulah Tuhan Yesus. Aku telah bangkit." Yesus melihat tangan Tuhan Yesus yang ada lubangnya, dan di lambungnya juga, dan juga di kakinya, lubang bekas paku waktu disalib. Ya, adik-adik, akhirnya Thomas percaya bahwa yang di hadapannya itu adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kuburnya. Ya, adik-adik, beberapa hari kemudian murid-murid Yesus berlayar mencari ikan di Danau Galilea. Sampai malam mereka tidak mendapatkan ikan. Tiba-tiba datang seorang yang berkata,
tebarkanlah jalamu ke tempat sebelah lagi, maka kamu akan mendapatkan ikan yang banyak. Akhirnya mereka juga menebarkan jala itu, dan adik-adik, ikannya banyak sekali yang didapatnya. Akhirnya salah satu murid Yesus yang bernama Petrus melihat, berkata, itu Yesus, aku akan ke sana. Akhirnya Petrus berenang dianya ke pinggir danau, menemui Yesus di pinggir danau. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menanti murid-muridnya di pinggir danau, membakar ikan dan makan bersama-sama murid-muridnya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa beritakanlah ke seluruh dunia sabda-sabdaku ini, agar mereka percaya dan yakin atas firman yang telah aku sampaikan. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya yang pada waktu itu menyangkal dia 3 kali. Ya, siapa adik-adik namanya? Ya, betul, Petrus. Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau menyayangi aku? Petrus berkata, ya, aku menyayangi engkau. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Dan Petrus menjawab, ya, aku menyayangi engkau. Dan pada pagi hari, murid-murid Yesus berkumpul di padang Galilea. Sesudah Tuhan Yesus berkata, kabarkanlah sabdaku ini ke seluruh dunia. Ada awan putih bersih seperti salju mengangkat Tuhan Yesus ke atas, dan murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, semuanya cerita ini akhirnya Paulus tuliskan pada Alkitab. Adik-adik, gimana tadi ceritanya tadi? Siapa coba yang melihat Tuhan Yesus sudah bangkit? Yang pertama siapa? Nah, Maria Magdalena di makamnya Tuhan Yesus karena batunya sudah terbuka. Kemudian Kefas, murid Yesus juga, dia yang berjalan ke Emmaus bersama temannya. Dia ketemu Tuhan Yesus karena diajak makan bersama dengan memakan roti dan anggur seperti yang dilakukan Yesus pada waktu sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan. Terus sama murid-murid Tuhan Yesus di rumah yang tertutup, tapi Tuhan Yesus bisa datang ke rumah itu tanpa membuka pintu, tanpa lewat jendela. Dia datang, dia bisa masuk ke dalam rumah itu. Nah, yang terusnya yang Thomas, dianya percaya karena sudah mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan Yesus yang ada tanda pakunya di tangan Tuhan Yesus, di lambungnya sama di kaki Tuhan Yesus yang bekas paku di waktu Yesus disalib. Sama murid Yesus juga pada waktu nyari ikan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga itu dilihat oleh murid-muridnya. Nah, semuanya cerita ini adik-adik dituliskan sama Rasul Paulus di dalam Alkitab. Nah, adik-adik kalau mau tahu cerita-cerita peristiwa zaman dahulu, baca Alkitab karena di sini firman Tuhan semua sudah dituliskan. Nah, adik-adik, biarpun adik-adik tidak melihat peristiwa yang waktu zaman dulu itu waktu ada Tuhan Yesus, tapi ada firman Tuhan Yesus bilang sama Thomas waktu itu. Dia bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat
tapi percaya. Ya adik-adik, jadi kakak juga, kakak dan abang guru sekolah minggu, semua juga menjadi saksi Kristus, menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semua, agar firman Tuhan itu sampai ke seluruh dunia. Ya, sampai di sini dulu adik-adik cerita kakak. Minggu depan kita sambung lagi ya dengan cerita firman Tuhan yang lain. Ya, sampai ketemu ya adik-adik ya. Terus sehat ya adik-adik, terus sukacita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.